الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله المبلغ عن الله ما أمره بتبليغه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, di sela-sela kesibukan kita, namun Allah masih mengizinkan kita untuk kita mengabdikan diri kepada zat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-gala, Allah yang mengatur dan menentukan segala-galanya, Allah yang memberikan kita sehat, Allah yang memberikan kita makan, Allah yang memberikan kita gaji, walau semua ini melalui pelantara-pelantara. Karena hadirin rahimakumullah, ibadah yang kita lakukan ini pun hanyalah pelantara. Karena tujuan daripada ibadah adalah untuk dapat mencapai keridhaan Allah, untuk mendapat kedekatan kepada Allah sesuai dengan asli daripada penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun, yaitu menyembah kepadaku. Dalam tafsirnya dijelaskan ya'rifun, yaitu kenal kepadaku. Karena tujuan ibadah adalah mengantarkan untuk kenal kepada Allah, untuk mendapat keridhaan Allah. Karena ada yang ibadah rajin, tapi ternyata ibadah itu tidak mengantarkan dia kepada Allah, tapi akhirnya dia terlaknat. Karena diceritakan bahwasanya iblis itu tidak ada tempat di sorga kecuali iblis sudah beribadah kepada Allah di tempat itu. Tapi aba wastakbar, iblis menolak untuk sujud kepada Adam dan sombong, maka iblis ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ibadah sebagai jembatan tapi tidak bisa menyampaikan dia ke dalam keridhaan Allah. Maka ibadah yang kita lakukan ini untuk apa? Kenal kepada Allah. Salat, tarawih, puasa, Quran, ini semua jembatan untuk mencapai kita semua satu titik, yaitu keridhaan Allah. Wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada segala-galanya. Harta kita keluarkan, kalau di situ tidak ada keridhaan Allah, apa maksudnya? Apa manfaatnya? Segala kebaikan-kebaikan kalau di situ tidak ada keridhaan Allah, apa manfaatnya? Maka ini yang jangan kita lupakan.
inti daripada apa yang kita lakukan ini semua kita menuju satu titik yang sama, yaitu keridhaan Allah. Hadirin rahimakumullah, kalau kita sudah tahu untuk mencapai keridhaan Allah ini kita melaksanakan ibadah, kita melaksanakan taat, artinya taat yang kita lakukan ini adalah satu poin yang kita kumpulkan untuk menambah power, untuk menambah kekuatan lagi di dalam keyakinan untuk kedekatan kepada Allah. Maka Allah buka kesempatan poin untuk menambah power kita, untuk menambah keyakinan kita kepada Allah. Allah bukakan dengan jalan ibadah, di antaranya kebaikan yang Allah berikan, kebaikan yang Allah tunjukkan kepada kita adalah Allah izinkan kita sekarang masih hidup dalam bulan Ramadan. Karena ada saudara-saudara kita kemarin sebelum bulan Ramadan sudah kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk masuk bulan Ramadan, dan Allah izinkan kita kumpul di sini, Allah izinkan kita mendengar, maka minta kepada Allah hati dibukakan untuk bisa mendapat cahaya. Maka kita ini sekarang sedang mengumpulkan poin, mengumpulkan pahala untuk menambah power kekuatan kita di dalam kedekatan kepada Allah. Kalau kita sudah tahu ini, dan ini adalah sebagai wasilah jembatan, maka ingat, kesempatan di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Ini bulan bonus. Sedekah, ambil kesempatan, banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan, karena nilainya berbeda jauh dibanding luar bulan Ramadan. Satu pahala sunnah itu seperti pahala fardu. Pahala fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Diriwayatkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang dermawan, khususnya lagi ketika datang bulan Ramadan, maka kedermawanan beliau itu seperti angin yang berhembus, tidak pernah kenal ada tahan-tahanan dalam hartanya. Terus apa yang beliau miliki keluar, apa yang beliau miliki keluar, khususnya di bulan Ramadan. Ini kalau kita memahami bahwasanya yang kita lakukan sedekah itu jembatan, tujuannya keridhaan Allah. Begitu juga sholat tarawih yang kita lakukan, sholat tarawih dengan kebaikan, dengan kesempurnaan, dengan rakaat yang banyak yang kita lakukan di dalam sholat tarawih. Tidak ada lagi kata-kata jenuh, tidak ada kata-kata lagi letih atau capek dan lain-lainnya dengan alasan-alasan lainnya. Kenapa? Karena ini kesempatan yang Allah buka. Kita tidak bisa menjamin kita bisa hidup di dalam Ramadan yang akan datang. Ini kesempatan yang Allah buka, poin besar yang Allah buka di dalam sholat itu. Maka lawan nafsu kita ketika nafsu membisikkan, nanti sajalah ketika imam sudah mau ruku baru saya takbir. Maka katakan, ini adalah nafsu, wahai nafsu, saya akan memerangi engkau. Maka karena engkau mengatakan seperti itu, ketika imam takbir maka saya langsung takbir. Lawan, hadirin, karena dari melawan nafsu itulah adalah timbulnya power besar, cahaya besar untuk bisa mendapatkan kenikmatan di dalam kelezatan ibadah kepada Allah. Karena liya'rifun, untuk kenal kepadaku, ini dalam bahasa tasawufnya adalah ma'rifah. Orang kalau sudah ma'rifah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak ada lagi beban, yang ada kenikmatan, kelezatan, keindahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak para salihin, mereka itu dengan keindahan mereka sholat tarawih dengan 20 rakaat misalnya, 1 juz atau lebih, dengan terus keindahan di dalam sholatnya, menangis khusyuk di dalam keindahan mendengar Al-Quran, ada kenikmatan, ada kelezatan yang mereka dapatkan. Mereka tidak ada lagi rasa capek, letih, beban, tidak ada. Yang ada nikmat. Inilah orang-orang yang dikatakan sudah arif billah, sudah orang yang kenal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kita, diberikan kita sehat afiat,
dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, dibukakan hati kita untuk mendapatkan cahaya, menambah kekuatan power kita di dalam keyakinan untuk mencari kedekatan keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, generasi-generasi bangsa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala bukakan hati-hati mereka di dalam keyakinan beriman, di dalam keyakinan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang dapat mengangkat umat, yang dapat mengangkat Islam dengan keindahan, kemenangan dan keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala jadikan hati-hati kita dan hati anak-anak generasi bangsa untuk seperti mereka yang Allah jadikan, sehingga kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan kemuliaan, dengan keistimewaan, dengan kebaikan, dengan kesantunan, dengan rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul bi qawli yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن لمنسوب. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن اصحاب رسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين. اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم أصلحنا وأسلم من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منهم وبطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.